penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Selamat malam, saya Fristian Grich, Anda menyaksikan Forum Fristian. Tahapan pemilu sudah dimulai memang 14 Juni 2022, tahapan pemilu menuju 2024 sudah dimulai. Namun tampaknya yang panas adalah soal siapa, partai apa mencalonkan siapa, capres dan cawapresnya mungkin, dan kemudian kira-kira berkoalisi dengan partai mana. Ini yang mengemuka, kita ikuti beberapa partai juga sudah melakukan rakernas, ada yang rapimnas, ada yang beberapa kali pertemuan. Kami sudah menampilkan tadi gambarnya, banyak sekali pertanyaan kira-kira peta koalisi ke depan akan seperti apa. Kami coba tunjukkan kepada Anda sebenarnya seperti apa kira-kira, apa yang menentukan partai-partai bisa melakukan atau apa yang menjadi pertimbangan dari partai-partai untuk melakukan koalisi. Kami tunjukkan datanya untuk Anda. Ini berdasar atas presidential threshold. Oke, kita ke bagian berikutnya saya akan tunjukkan. Kita coba ya membaca kira-kira arah koalisi Pilpres 2024. Banyak yang mengatakan terlalu dini, tapi kira-kira akan berapa poros. Nah, ini yang saya mau tunjukkan, presidential threshold. Bisa Anda lihat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat 20% dari jumlah kursi di DPR ya, atau 25% suara secara nasional. Ini yang menjadi syarat untuk mencalonkan sebuah partai atau gabungan dari partai politik mencalonkan calon presiden dan atau mengusulkan calon presiden, calon wakil presiden. Kita lihat partai-partai politik yang lolos presidential threshold. Ada beberapa sih partai yang non parlemen, tapi tentu juga itu tetap diperhitungkan karena ada perolehan suara di sana tapi tidak mendapatkan kursi di DPR. Kami coba tunjukkan, ini adalah partai-partai yang lolos presidential threshold. Artinya punya dua hal tadi, dua aspek tadi ya. Punya jumlah suara nasional dan juga punya perolehan kursi di DPR. Anda bisa lihat kalau PDIP ada 128 kursi, kemudian Gerindra ada 78 kursi. Oke, kita lihat berikutnya. Ini koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Kami beri tanda sementara dengan tanda tanya, nanti saya akan tanyakan pada narasumber yang sudah hadir. Ada 3 ketua umum partai, ada Partai Amanat Nasional, ada Golkar dan P3 yang sudah berkoalisi, tapi tanpa mengumumkan siapa capres dan cawapresnya. Ini tentu kita masih nantikan. Kemudian koalisi sementara, tanda petik berikutnya adalah sempat ini kalau Anda lihat Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait juga mengunggah ini di media sosial. Koalisi semut merah antara PKS dan juga PKB. Ini PKS tapi bilang ya koalisi kita sih masih belum ada hitam di atas putih. Jadi baru cikal bakal pembentukan koalisi. Ya tepat ya kalau kami berjudul koalisi sementara. Koalisi sementara lainnya kita lihat ada PKB, ini belakangan ya, ada PKB dan juga Gerindra. Apakah resmi berkoalisi? Kita tahu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bertemu dengan, ini kami tunjukkan gambarnya, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Apakah ini artinya yang menjadi capres dan cawapres kedua tokoh ini? Kita masih nantikan. Nah, ini yang mau saya bahas. Ini
belum berkoalisi, Partai Nasdem sudah rakernas belum berkoalisi atau menyatakan berkoalisi dengan partai manapun, tapi sudah mengumumkan 3 bakal calon presiden. Nah, ini jadi pertanyaannya ini, siapa kawan koalisi dari Partai Nasdem? Jadi sekarang sudah ada partai yang bilang sudah membentuk koalisi, tapi belum ada capresnya. Sudah ada yang mengatakan koalisi dengan partai yang mengatakan berkoalisi dengan partai A, tapi kemudian juga melakukan penjajakan dengan partai lain. Belum jelas juga siapa capres cawapresnya. Ada yang sudah mengumumkan capres tapi belum punya kawan koalisi. Nah, ini yang kemudian disorot oleh sejumlah ketua umum partai. Tadi saya katakan ada Rakernas, ada Rapimnas. Kami tayangkan terlebih dahulu pernyataan dari ketua umum PAN. Kira-kira kalau KIB sudah 3 partai, kalau dihitung secara matematis sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk ambang batas mengajukan presiden dan wakil presiden. Terbukakah dengan bergabung dengan partai lain? Kita ikuti pernyataannya berikut ini. Terbuka itu artinya kan sudah bertiga. Nanti kalau ada cocok platformnya sama, kita berunding 3 cocok, ya tentu dengan terbuka kita akan terima. Tapi yang paling penting tadi itu ya, saya ingin agar kalau bisa kita itu 3 kandidatnya, 3. Karena kita punya pengalaman 2004, 2009 kan bagus ya. Ini kan udara pengap, media pengap ini kan 2014, 2019 karena calonnya 2 gitu. Nah itu kira-kira. Jadi terbuka tentu dengan persetujuan bareng-bareng. Itu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Sudah ada partainya memenuhi ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tapi belum ada capresnya. Ini menjadi pertanyaan dari Presiden PKS Muhammad Syahiku yang mengatakan, wah di sistem presidensial itu kan capres itu kan menjadi senternya. Kita ikuti pernyataannya berikut ini. Kita juga memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia, yaitu terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului oleh tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya. Dalam sistem presidensil, capres adalah sentral dan epicentrum yang akan menarik pergerakan koalisi partai-partai. Namun saat ini yang terjadi berbeda. Biasanya capres yang menarik partai-partai, tetapi saat ini partai-partai yang berusaha menarik siapa capres dan cawapresnya. Ya, kenapa? Karena masing-masing mungkin masih belum yakin akan bisa menyalonkan sendiri dalam koalisi. Ya. Nah, oleh karena itu PKS akan terus berjuang mencari mitra koalisi yang setara, yang mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau Presiden PKS masih menyoal KIB yang belum punya capres dan cawapres, saya sempat bertandang ke Nasdem Tower bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem untuk menanyakan ini setelah Rakernas yang mengumumkan 3 nama yang direkomendasikan kepada Ketua Umum untuk menanyakan beberapa hal. Karena tentu 3 nama ini memerlukan pendekatan yang berbeda, komunikasi politik yang berbeda karena ada Ganjar Pranowo merupakan kader dari partai lain. Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kita ikuti berikut ini. Dalam pidato di Rakernas Bapak menyebut ketiganya punya kualifikasi yang sama gitu. Saya menyebutkan nama ini tidak berdasarkan urutan, Bapak menegaskan itu. Jadi mereka punya kualifikasi yang berbeda. Tentu publik ingin tahu, mendengar langsung dari Pak SP. Kalau menilai Anies Baswedan, kita coba satu-satu ya Pak. Anies Baswedan menurut Surya Paloh, seorang Surya Paloh, Anies Baswedan kenapa Pak? Yang pertama dia anak muda di mata saya. Kurun waktu dibandingkan dengan apa yang saya miliki hari ini, bedanya relatif cukup jauh. Dia barangkali 50 sekian tahun saja itu. Ya kan? Begitu juga dengan Andika Prakasa. Dia masih Panglima TNI. Usia juga muda masih. Belum tahapan masih ke masa pengisian yang 58 tahun. Berarti dia hari ini belum mencapai genap usia 58 tahun. Ganjar sama juga orang-orang muda. Nah ini satu aspek yang saya lihat. Sama. Kenapa Anies? Memang dia salah satu yang terekam sedemikian rupa. Ada suatu dukungan yang relatif cukup baik dari berbagai komponen masyarakat. Tentu saya tidak hanya tinggal di Jakarta untuk menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Saya berkeliling Indonesia ini, saya mendengarkan, oh rupanya dia ada potensi ya, banyak pendukungnya. Mungkin ada baiknya kita nominasikan. Sama halnya Andika Prakasa. Dia memang belum
kenal begitu jauh. Ya, dari Tapi elektabilitas saya ya. melihat ada faktor psikologis publik. Publik juga merindukan. Ada seorang tokoh dengan background ya, militer. Nah, ini Andika ini, ya, he is charming. Dia agak keren sedikit barangkali dan dia seorang dalam posisi Panglima TNI. Saya mendengar juga banyak rekomendasi pikiran-pikiran yang mendukung dirinya. Ganjar apalagi, ya kan? Dia sudah jelas sebagai seorang tokoh muda yang juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan. Jadi intinya pada dasarnya ini tidak ada yang kosong di antara ketiga ini. Masing-masing punya isi. Oke. Di mata Pak Surya, apa masalah bangsa yang harus berhasil dihadapi oleh pemimpin kita masa depan 2024, hasil pemilu 2024, yang membuat Bapak kemudian punya dasar menyebut bahwa 3 nama ini qualified untuk menjadi presiden di 2024? Satu yang pasti, yang paling sederhana, tapi paling mendasar. Kita mau meningkatkan kualitas pemilu kita dari waktu ke waktu. Selama ini belum berkualitas menurut Pak Surya? Ada, tapi tahapannya kenapa kita harus berhenti? Coba kita lihat peristiwa demi peristiwa yang kita jalankan dalam tahapan pemilu yang kita lalui. Terakhir pemilu yang barangkali 3,5 tahun yang lalu. Ya, 2019. Ya, 2019. Kita pasti punya catatan dengan yang masuk ke memori kita, Mas. Itu pemilu yang menyedihkan juga. Ada suka atau tidak suka, ada pembelahan di sana. Yang pro dan kontra itu dengan penajaman yang sebetulnya amat merugikan semangat persatuan kita sebagai satu anak bangsa yang sama. Jadi blocking yang cukup keras. Aku dan kamu. Aku tidak suka dan kamu harus tahu itu. Bukan ini yang harus kita kedepankan. Saya berharap pada pemilu 2024 yang akan datang. Semuanya mempunyai tekad. Sebenarnya kita punya hak masing-masing untuk memajukan, mencalonkan kandidat kita. Tapi tentu dukungan itu tidaklah dengan menutup mata dan logika akal yang sehat. Ada di sana juga responsibility. Ada terasa tanggung jawab. Menjaga NKRI. Ya, bagaimana kita menjaga etik dan etika. Bahwasanya berkompetisi itu hak kita semuanya. Tapi bisa kita lakukan bukan hanya sekedar untuk saling menjatuhkan. Kenapa kita coba tingkatkan kualitasnya, bisa berkompetisi secara harmoni. Mendengar narasi Pak SP hari ini, apakah bisa dipastikan bahwa Nasdem nanti capres siapapun dari 3 nama yang bakal diusung oleh Nasdem salah satunya, itu tidak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi untuk memenangkan Pilpres 2024? Bagi Nasdem, kita memahami benar, adalah hak semua orang untuk mengedepankan identitasnya. Nah, terminologi identitas itu apa sih? Politik identitas apa sih? Nah, tetapi political identitas yang kita mau pahamin dan mau tawarkan, ya, tidak mengurangi penghormatan kita pada konsepsi gagasan politik kebangsaan kita. Ideologi yang harus kita hargai, semangat persatuan, semangat pluralisme yang harus kita kedepankan. Nah, kalau ini terjaga, dia datang dari latar belakang apapun dengan identitasnya, tidak ada problem apa-apa. Nah, ini kewajiban kita bersama. Tetapi Nasdem harus bertekad. Pesan-pesan moral ini tidak hanya berhenti pada retorika. Menurut para analis politik, sebenarnya yang paling potensial akan berkoalisi dengan Nasdem menurut hitung-hitungan para analis politik, yaitu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tidak masuk dalam 3 nama. Lalu sudah datang ke Nasdem Tower, Pak. Ya, tidak mengurangi seluruh rasa respect saya dan hormat saya pada kawan saya. Prabowo, kami sebagai kawan yang cukup lama. Tapi beliau ketua umum partai, Gerindra. Ya kan? Punya jumlah kursi lebih besar banyak dari Nasdem, ya? daripada Nasdem. Saya punya keyakinan dan kepercayaan beliau
Prabowo, dia mampu menyelesaikan apa sebenarnya yang dia butuhkan. Justru saya melihat barangkali beberapa kandidat yang memungkinkan. Prabowo bisa mengambil keputusannya langsung, ya kan? Kalau dua kandidat yang lain, belum tentu. Karena Pak Prabowo punya kendaraan politik. Dia punya kendaraan politik. Itu masalahnya. Pak, banyak juga analis beberapa jam setelah pidato Pak Surya, banyak analis yang kemudian mengeluarkan pendapatnya. Dari 3 nama itu, paling sulit adalah Ganjar Pranowo karena membutuhkan komunikasi yang baik antara Pak Surya dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP, karena bagaimanapun Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Banyak juga yang mempersepsikan, mungkin Pak Surya juga menangkap persepsi itu di publik bahwa hubungan Pak Surya dengan Bu Mega tidak begitu baik atau tidak baik-baik saja saat ini. Jawaban Pak Surya? Sebetulnya kalau urusan Mas Ganjar, dalam pemahaman saya menghargai betul arti keberadaannya di dalam keluarga besar PDIP. Saya menawarkan kepada publik, dalam arti kata Nasdem, ini hebat, salah satu yang hebat. Karena kita berkepentingan melampaui beyond kepentingan partai. Itu dulu perspektifnya. Jadi nggak ada problem. Kader yang ada di tempat A, B, C. Kalau kita melihat itu qualified, why not the best? Itu yang kita cari. Nah, mengenai hubungan saya sama Mbak Mega, seingat saya dari pihak saya, baru saya yakini, saya tidak berubah itu. Kami berkenalan puluhan tahun. Bahkan sebelum masa-masa Orde Baru. Dan tidak ada yang menyulitkan komunikasi politik antara Nasdem dengan PDIP? Sejauh ini memang terjaga. Hari ini dan nanti? Ya, cuma saya katakan, saya berupaya sedemikian rupa, modal dasar persahabatan yang ada untuk tidak tercederain. Ya kan? Lebih daripada itu, saya nggak. Itu bukan lagi pilihan-pilihan saya. Pertanyaan terakhir Pak Surya. Dinamika politik menuju 2024 tentu terus bergulir, tapi tadi Bapak mengingatkan kami bahwa penyelenggaraan negara tetap harus berjalan dengan baik, dengan optimal, pun ada pesta demokrasi. Jangan sampai kemudian menggeser fokus. Saat ini Nasdem adalah bagian dari pendukung pemerintah. Apapun konstelasi politik nanti, apakah ada komitmen dari Nasdem untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024, hingga selesai, hingga semua program yang dijanjikan bisa diwujudkan? Oh iya. Sepanjang rasionalitas tetap terjaga. Bagaimana saya harus dukung kalau rasionalitasnya kita tinggalkan? Saat ini masih rasional menurut Rasional Bapak? sekali. Ya, ada kekurangan kanan dan kiri menurut saya. Itu wajar-wajar saja. Itulah yang selalu saya ingatkan, tamparan seorang sahabat jauh lebih harus kita hargai dari ciuman seorang pengkhianat. Saya menganut aliran ini. Saya tawarkan semangat persahabatan to anybody, termasuk pada Pak Jokowi. Iya. Itu tadi pertanyaan saya ke Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, hari ini ada Rakernas PDIP dimulai 21 Juli hingga 23 Juli diadakan Rakernas, dan hari ini ada pidato atau pada pembukaan ya. Pada pembukaan ada pidato dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kami cuplik dan tentu menimbulkan pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira siapa yang dimaksud? Kita ikuti dulu pernyataannya berikut ini. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
Pertanyaannya adalah, adakah kader PDIP yang bermanuver, bermain 2 kaki, 3 kaki yang dimaksud oleh Bu Mega tadi? Selengkapnya saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio Forum Christian. Sesaat lagi.